Saudara dan saudari dalam Yesus Kristus, hari ini merupakan hari Minggu biasa ke-18 dan bacaan-bacaan ini membawa kita kepada tema kemurahan hati dan cinta kasih Allah. Dalam bacaan pertama, Allah menunjukkan kepada kita kemurahan hatinya, menjemput kita untuk merasai kemurahan hatinya yang memberikan segalanya tanpa meminta balasan. Bacaan pertama kepada dua bagian menurut dua perkataan yang amat menusuk hati daripada Tuhan, yaitu percuma dan datanglah. When I read the first reading, when I go through from the first line till the end of the paragraph, I was stuck with these two words, free and come. Everything is free, just come and take. Only God can say, everything is free, just come and take. No human being can say or utter these words selain daripada Tuhan. That's why, my dear brothers and sisters, we have come freely today. We have come to God, and God has prepared many things to give us today. Percuma, Allah menjemput kita dengan menyatakan, marilah setiap orang yang haus, minumlah air yang tersedia. Marilah kamu yang tidak mempunyai wang, terimalah gandum dan makanlah. Mari terimalah wain dan susu tanpa membayar apa-apa. If you remember, when we go to Kadai, when we go to a shop, without money, nothing works out. We cannot get anything from the shop without money. But today, God says, you come. If you are hungry, you come. If you are thirsty, you come. If you don't have money, you come. This is the free invitation that God gives us from His heart. Ayat yang menyentuh saya adalah tanpa membayar apa-apa. This is what touched my heart. You don't need to pay anything if you want to go to God. If you want to receive a blessing, if you want to receive anything, you don't need to pay anything from God, because God is our Father. He knows what we need. Atau dalam arti kata lain, percuma makanan, minuman dan semua perkara yang datang daripada kemurahan hati Allah adalah percuma karena tiga perkara utama: belas kasihan, kepercayaan dan perkongsian. God is full of merciful and He has a lot of compassion, and we believe in God, so God shares with us. We have to trust in God, then God shares with us. So these three are the pillars if you want to receive anything from God. Yes, God is compassionate. We have to be compassionate to one another. As we believe in God, as we trust in God, we need to help our brothers and sisters to trust in God. And then when we have something, we need to share with others. Yes, God shared everything for free. Sekarang Allah sedang bertanya kepada semua kita melalui bacaan pertama. Apabila kita menerima sesuatu secara percuma, mengapakah kamu membeli sesuatu yang tidak memuaskan? Mengapa kamu kerja untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? When God gives everything for free, why you want to waste your time? Why you want to waste everything that you do
because you will never be satisfied. If I say we will never be satisfied in this life, I think I am right. Most of you agree with me. We are not satisfied the things that we have in our life. Starting from the morning till the evening, how many times we can say that I am or we satisfied in our life with the things that we do in our life? There is no satisfaction. We just maintain, we just manage our life. So God is asking, when there is everything is for free, apabila kita menerima sesuatu secara percuma, mengapakah kamu membeli sesuatu yang tidak memuaskan? Datanglah kepadaku, lalu kamu akan hidup. Datanglah kepadaku, lalu kamu akan hidup. If you go to the gospel reading, Jesus says, unless you eat my body and eat my flesh and drink my blood, you will not hidup. Kamu tidak akan hidup. So if you want to live, we need God. So he says, lalu kamu akan hidup. Aku akan mengadakan perjanjian yang kekal dengan kamu dan memberikan kamu berkat yang kujanjikan kepada Daud. Bacaan kedua dalam bacaan dari surat St. Paul membawa kita satu message yang amat dalam, yaitu tiada sesuatu pun dapat menghalang Kristus mengasihi kita. There is nothing can separate us from the love of God. There is nothing. Why St. Paul says, we go back to conclusion, during the situation today, then we read about the bacaan kedua. Bacaan Injil menceritakan kepada kita bagaimana Yesus membagikan roti dan ikan bagi 5,000 orang. Dan aksi ini memenuhi apa yang disabdakan dalam bacaan pertama, di mana Allah menjemput kita untuk makan dan minum secara percuma. Mujizat pembagian roti merupakan bayangan Ekaristi, yaitu Misa Kudus yang kita sertai hampir setiap hari. If you look at the story today, multiplication of the fish and the loaves, it is not very far from the Holy Mass that we attend. Jesus took and he gave thanks, and he also, the priest who represents Christ, he also give thanks. He lifts to the bread and wine, and he say, this is our offering, and he gives thanks. Kita dapat melihatnya dalam perbuatan Yesus, di mana sebelum dia memecahkan dan membagikan roti itu, memberkatinya, kemudian dia menyuruh orang ramai duduk di atas rumput. Selepas konsekrasi semasa Holy Communion suci, Communion Minister dengan Padri, mereka bagi tubuh Kristus. Sama kita melihat dalam cerita hari ini. Lalu Yesus mengambil 5 ketul roti, buah roti, dan 2 ekor ikan itu. Kemudian dia menengadah ke langit dan mengucapkan syukur kepada Allah. Setelah itu dia membagikan roti itu dan menyerahkan kepada pengikut-pengikutnya supaya diberikan kepada orang ramai itu. Ini masa itu, ini cerita, tapi pada hari ini komuni suci.
Ia merupakan perbuatan yang sama dilakukan oleh Yesus semasa perjamuan terakhir, apabila dia menumbuhkan peringatan kekal bagi pengorbanannya yang menabuskan. Dalam sakramen Eukaristi, Yesus bukan saja memberi sebarang roti, tetapi roti kehidupan kekal. Dia memberikan dirinya sendiri, mempersembahkan dirinya kepada Allah Bapa oleh karena cinta kasihnya kepada kita. Namun, kita haruslah pergi dan merayakan Eukaristi dengan perasaan yang mendalam bagi Yesus yang penuh belas kasih dan ingin berkongsi. Namun, kita haruslah pergi merayakan Eukaristi dengan perasaan yang mendalam bagi Yesus yang penuh belas kasih dan ingin berkongsi. Sini saya bawa tentang online mass. Online mass, bila kita sudah mula MCO dan PKP, dan pada hari ini kita sudah green zone, puji Tuhan, kita masih sehat. Semua saudara-saudara kita kawasan sini sehat. Tapi untuk pergi ke gereja, mereka masih takut. Kita takut, kita senggat lama sebab kita ni orang manusia. Tapi kenapa saya cakap tentang online mass? Online mass cuma kita tengok, tapi ini sangat praktikal. Ini action. Kita directly mengambil bagian dalam Misa Kudus dan kita terima fizikal tubuh Kristus. Online mass ini komuni secara rohani. Boleh kita ikut, puji Tuhan kalau ada masa. Tapi ini ada peluang untuk pergi ke gereja untuk menerima tubuh Kristus direct physically. That's why when we celebrate, when we hear the story about the multiplication of the fish and the loaves, we need to know that how important the food and water in our life. Same, as a Christian, as a Catholic, we need the body and blood of Christ to sustain our life, to sustain our heart, to sustain our spirit, so that we can be able to live and we can able to glorify God's name in our life. So, Misa Kudus no exemption. Kalau ini hari Minggu, kalau ini Misa wajib, mesti ikut Misa. Kalau tidak ada macam arti, walaupun kita hidup macam sebagai seorang Kristian. So, hari ini kita minta Tuhan untuk memberkati saudara-saudari kita yang masih takut. Kita bagi tahu mereka, janganlah kita takut. Kamu masih sehat pada hari ini. Kamu mesti memberi kesyukuran kepada Tuhan. Kamu mesti pergi gereja. Ini tempat yang Tuhan telah sedia untuk kita di Limbang, Saint Edmund. Yesus tidak berkenan kepada sesiapa yang datang kepada Ekaristi tanpa perasaan belas kasihan terhadap orang yang memerlukan dan tiada niat untuk berkongsi. Situasi kita pada hari ini, saudara dan saudari yang seiman dalam Kristus, hari ini bacaan kedua tampak lebih relevan dalam situasi yang kita hadapi saat ini. So, ini semua tentang bacaan kedua dari Saint Paul. Kita hidup dengan penderitaan. Kita hidup dengan penganiayaan. Kita hidup dengan kelaparan. Kita hidup dengan ketelanjangan, bahaya. Dan kita hidup dengan penyakit. Kita hidup sekarang, hidup dengan pandemik coronavirus dan pedang. Ini sangat relevan. Sebab itu, Santo Paul dia berkata,
There is nothing can separate you from the love of Christ. These are the things that I mentioned here, that St. Paul mentioned in the second reading, cannot separate you from the love of God. But today, people are afraid. People are afraid of all these things. That's why they cannot take a step to go and ask God, where God is inviting, come. Just come. How many of us today, we are afraid of these things? Kita takut dengan penderitaan, kita takut dengan penganiayaan, kita takut dengan kelaparan, ataupun kita risau tentang kelaparan, ataupun bahaya, penyakit, pandemik ini coronavirus, dan sebagainya. Hari ini kita haruslah menyatakan bahawa perkara-perkara ini telah ditakluk dengan penuh oleh Dia yang mengasihi kita. So we have to trust in God because God loves us. Dan pada saat ini saya perlu berkata kepada diri sendiri bahawa saya percaya. Ini semua, saya simpan saya, tapi ini semua kita. Kita perlu berkata kepada diri kita sendiri bahawa kita percaya. Kita ni grup, saya ni individual. Apa yang saya percaya? Tidak ada sesuatu pun termasuk kematian, tidak ada sesuatu pun termasuk kematian, kehidupan, malaikat, kerjaan, perkara-perkara yang terjadi sekarang, perkara-perkara yang akan terjadi, kuasa, ketinggian, kedalaman, ataupun makhluk lain yang dapat memisahkan saya daripada kasih Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. So you see two different dimensions, two different angles in the gospel reading today, second reading today. That's why we need to know anything that happens, but nothing can memisahkan saya daripada kasih Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. There are 4 questions that we need to ask today. Number 1, melalui message daripada Injil hari ini, apakah yang dapat kita minta daripada Allah untuk lipat gandakan dalam kehidupan kita? Saya menyimpulkan semuanya ini dengan memetik kata-kata Bapa Suci kita Francis, belas kasihan, perkongsian, Ekaristi dan Ekaristi. Inilah jalan yang Yesus tunjukkan kepada kita dalam Injil. Belas kasihan, perkongsian, dan Ekaristi. Jalan yang membawa kita untuk menghadapi keperluan duniawi dengan persaudaraan, tetapi jalan yang membawa kita dengan lebih mendalam lagi daripada dunia ini, karena ia datang dari Allah Bapa dan kembali kepadanya. Soalan kedua, mampukah saya menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menderita dan memerlukan? Am I able to, or can I show compassion towards people who are suffering and needy? Soalan ketiga, bolehkah saya berkongsi dengan sesiapa yang memerlukan pertolongan saya dalam bentuk makanan, minuman, dan perkara-perkara lain? Berkongsi, terdapat ramai orang yang murah hati di dalam dunia ini, terutama sekali orang daripada gereja kita sendiri yang menderma seikhlas hati dan menyokong keperluan gereja dan orang lain. Kita tak perlu pergi jauh, tapi kita ada ramai orang yang ada murah hati, mereka menderma
dengan seikhlas hati dan menyokong keperluan gereja dan kita semua. Saya telah menyanyiakan kepada segelintir orang yang pemurah hati apabila saya menerima pertolongan daripada mereka. Soalan saya tanya ramai orang, saya tanya bagaimana saya dapat saya membalas kebaikan kamu? How can I pay you? You helped me so much in my life as a priest, as a seminarian. How can I repay you? Mereka menjawab dengan mengatakan, balasan saya ada di dalam kerajaan syurga. Balasan saya ada di dalam kerajaan syurga. My reward is in heaven. Inilah yang ingin Tuhan ingatkan kepada kita pada hari ini. Apabila kita berkongsi dengan orang, kita akan mendapat ganjaran yang lumayan di syurga. Soalan keempat, dapatkah saya merasakan kehadiran Yesus dalam perayaan Eukaristi, Misa Kudus, penyembahan dan dalam komunion suci yang saya terima setiap kali saya ikut serta ini semua misa? Dapatkah saya merasakan kehadiran Yesus dalam perayaan Eukaristi, Misa Kudus, penyembahan dan dalam komunion suci yang saya terima setiap kali saya ikut serta?